anak-anak Manado Buku cari tambah. dana Oh iya? untuk saya berangkat pak dia. Biasanya ada band, ada graffiti. Ada band Ada band. Udah undang dari Jakarta. Gila ada band. Mana suka ding tuh band. Ya, kayak yang bandnya yang suka pakai kita. Bandnya yang suka pangana. Terciptalah ugal-ugalan. Dengan bio Instagram. Hati yang gembira adalah obat. Satu lagi. 100% kontrol. 100% kontrol. Jadi ngoni namain Margono. Nah, karena kayaknya sama orang ganteng-ganteng deh. Sewa cewek, terus DP germok preman. Jadi dapat dusun yang pisau. Oh iya. Terus berarti diangkat. nggak bayar. Emang anjing ya weh teman. Pernah ada nggak ngoni kejadian yang lucu-lucu di atas panggung dang? Gelora Bawah Kota adalah podcast yang ngobrolin skena underground di Manado. Dari skateboarding, musik keras dan berbagai genre lainnya. Di sini kita bahas gimana semangat komunitas dan kreativitas jalanan. Tumbuh dari trotoar, skateboard, panggung kecil sampai clothing lokal bareng skater, musisi, desainer dan pelaku skena lainnya. Kita dengerin cerita-cerita asli dari bawah kota. Nah, untuk di Gelora Bawah Kota ini lebih pengen ngebahas tentang skena-skena underground di Manado. Mungkin kalau mereka ini main skate ya, main skate juga, anak band Main juga, skate, main band, main band di Manado. sering buat acara juga. Oh, oke. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit buat mungkin dari Mia dulu. Semenjak kapan Song Ngana main skate di Manado ini? Atau terinspirasi dari siapa kek? Mana PKK kelas kek? Kalau awal mula main 2013-an akhir di Remboken, Ih, jauh Tondano. Di Tondano, Tondano Pride. Oh, Ngana memang asal sana tuh Tondano. Oh, keren. Nah, toleh. Familiar iya. Buduk-buduk orang. Terus Sama dengan karena kita dong. terus karena suka lebih berkembang, Ah, pindahlah di Manado. Sekolah SMA pindah di Manado. berarti skate ini hobi pertama ya. Hobi pertama. Tapi jadi rutin. Jadi rutin. Oh, berarti teman-teman di Manado juga kebanyakan berawal dari skate juga. Ada yang dari band, ada yang dari skate. Dari skate terus ngeband, ada yang dari band terus nge-skate. Tetap berhubungan ya. Berhubungan. Sekarang selain di kan kita Solia nih, balik lagi ke skate ya. Kita jujur kita deng oli aja sampai sekarang itu susah. Oh iya jelas jauh dang. Jauh. Tapi maksud ini oli bukan oli samping ya. Oli ada salah satu trik itu trik basic kan? Basic itu oli itu basic kan? Bisa Basic, jelasin basic. Mi, kita masih pengen penasaran gitu. Sama. Kenapa Oli. disebutnya oli? Kita kurang tahu DP filosofi, cuma itu trik dasar. Dasar ya, Dasar. dasar ya. Dasar. Dia pertama dari tic-tac, terus oli. Tic-tac namanya? Tic-tac. Tic-tac, oke. Terus oli, abis itu dari oli baru orang bebas berkreativitas. Berarti oli ini nggak pernah mati teman-teman. Iya. Gila dia tetap dipelajari sampai selama-lamanya Manado. Maju oli. Oli yang skate tadi maksudnya. Skate bukan jangan ngoni salah kira. Saya di skate juga ada namanya Feki. Aduh, Feki oli. Yo itu itu ada juga Kang. Ya, ada juga. Aduh. dia Iya. banyak mundur. Oh. Banyak mundur namanya Feki. Iya benar. Itu ini beneran nih. Iya beneran. Oh, Jadi beneran, kalau beneran. maju kan jalan maju. Terus Iya. kalau dia jalan mundur namanya Feki. Oh, memang mundur sih. Iya benar-benar. Iya benar, Peki mundur. Nggak justru karena kita nggak sedalam itu di skate, jadi kita tanya. Ini kita baru tahu loh. Ini kita jujur kaget teman-teman. Jujur. Jadi ada oli itu trik dasar. Terus kalau jalan mundur Namanya Feki. Keren. Emang ini menjelaskan keadaan banget gak sih? Jadi kita penasaran banget. Skate park di Manado ini cuma di God Bless. Itu juga kita pernah lihat sih, maksudnya kita teman-teman kita dulunya dari kecil tuh tinggal di Bogor. Jadi kalau di Bogor itu ada skate park cuma di alun-alun kota Bogor sekarang yang dekat Kebun Raya, dan dorang sering buat gigs juga, anak-anak punk.
ya kurang lebih sama kayak di Manado gitu. Cuma di sana lebih apa ya? Sorry ya kalau sana lebih bagus. Euforia lebih tinggi kayaknya. Ya euforia juga lebih tinggi karena apa? Teman-teman dari Jakarta juga kita lihat sering main ke Bogor, dari Jakarta ke Bogor begitu. Nah kita lihat dulu skateparknya nggak kayak sekarang, Kang. Berarti Ngoni ini cukup mungkin memperjuangkan nggak sih untuk skatepark di Manado pada zaman dulu begitu? Atau ini yang di God Bless ini bagus dari dulu? Atau Ngoni masih ada keluhan, Dang? Masih ada keluhan. Tapi bersyukur ya. Maksud bersyukur ada skatepark di Manado. Cuma kalau untuk DP standarisasi untuk orang Manado itu masih terbilang belum proper. Oke. Untuk standar orang Manado. Oke. Jadi kalau mungkin kalau ada skatepark mungkin dari pemerintah atau dari korporasi apa mau backing bagus kerjasama dengan anak skate. Supaya dia jadi lebih menyesuaikan dengan anak-anak tuh. Iya betul. Tempat Dang. Betul. Karena kalau menyesuaikan dengan penis nggak mungkin. Dari 1000 penis mungkin cuma 2 main skate gitu. Jadi yang lainnya mungkin ya cuma nyusun proposal dan lain-lain yang ngurus kenegaraan yang lain. Jadi mesti pemerintah juga koordinasi sama anak-anak skate gitu. Torang ini mungkin yang bisa dibilang torang juga yang lebih mengerti torang pe permainan ya. Torang pe tempat bermain lah begitu. Jadi betul kayak Mia kita setuju. Jadi dari pemerintah bisa support lebih lagi ya. Lebih berarti saya bagus lagi gitu dan supaya orang enggak main di jalanan atau untuk Manado DP standar anak-anak untuk boleh bersaing dengan skala nasional itu oke. Cuma siapa kota yang kecil ini? Rorim Kun Rorim Pandey. Kun Rorim Pandey dia itu DP sponsor fans Indo. Ih, gila. Fans Indo. Cuma itu yang kurang dari mungkin belum tersampaikan. Terlihat mungkin. Oh iya. Belum terekspos. Makanya kurang aja. Yang di kota-kota lain boleh berangkat cuma di Manado aja yang belum atau mungkin dari pemerintah belum terekspos mau lihat itu skateboard. Iya. Tapi kalau dari segi skill mumpuni untuk mau bersaing di skala nasional. Berarti sejauh ini teman-teman skater di Manado jabaku tambah force betul. Iya sebetul itu. Nguni doi sendiri dah. Doi sendiri. Terus mau berangkat juga pakai uang sendiri. Kayak Kun itu doi sendiri. Itu dari anak-anak Manado cari dana. Oh iya. Untuk saya berangkat pada dia untuk ikut. Cari dananya justru baru-baru orang jual roti, jual ini untuk mau saya berangkat dia untuk bertanding di skala nasional. Nah, terakhir itu Kun ya. Kun. Dia ikut lomba di mana? Kalau nggak salah di Jakarta. Di Jakarta ya. Event apa itu? Event PON kalau nggak salah. PON ya? Berarti dia mewakili Sulawesi Utara. Mewakili Sulawesi Utara. Oh iya. Nah, ada lagi tahun 2018 juga sempat dari Kawano Kreatif ada bikin event yang juara skateboard berangkat juga di Jakarta. Jadi itu Kun lagi. Bukan Papanya. Atau suami. Ya penasaran aja. Omnya. Omnya. Keren lucu juga ya. mulai nyaman ini. Ada namanya Asril. Oh Asril. Berangkat juga ada sebagian. Orang Tonano ya. Lagi. Orang Tonano Pride ini. Untuk event tahunan kalau skater itu ada nggak sih di Manado? Ada namanya Skateboarding Day setiap tanggal 21 Juni. Itu kalau itu kan maksudnya kalau itu kan seluruh dunia kan ngerayain, tapi kalau dari skater-skater di Manado nih Ngoni bikin ini nggak sih maksudnya di luar dari skate day Ngoni bikin event beriringan dengan gigs begitu? Iya, biasa skate end year, skate akhir tahun. Oh, itu berarti bulan antara November Desember begitu. Desember. Jadi mungkin lah Januari. So awal sih. Nggak ini. Balik lagi Ojan ini tukang cukur ya sekarang. Dia kayaknya udah bukan skater sih. Event kayak gitu tuh biasa masih dibarengin sama gigs teman-teman dari Manado atau cuma event skate aja? Biasanya ada band, ada graffiti. Ada band ya?
Ada band. Daun yang dari Jakarta. Gila, ada band guys. Ada band. Bukan ada band itu. Bukan ya. Sorry. Maksudnya ini ada band-band lokal dari mana? Band-band lokal. Terus graffiti juga. Graffiti pasti ada itu. DJ. Oh ini sampai situ juga ternyata ya sekarang ya. Dulu kan mungkin kayaknya skate punk nggak sih? Maksudnya musik punk. Tapi sekarang DJ masuk ya? DJ masuk. Terus DP genre juga kalau di skate so lebih beragam. Oh ya, bukan cuma kalau mungkin kita karena kita balik lagi kita awam. Jadi kalau dulu kan kita lihat ya skate day gitu pasti beriringan dengan musik-musiknya itu pasti yang keras-keras gitu. Sekarang justru lebih membaur ya. Lebih membaur. Asik. Contohnya kayak mungkin yang band-band tahun-tahun lokal terakhir genre musiknya apa aja? dari popang ada. Popang. Psychedelic. Popang tuh kayak ini gak sih tuh yang kita suka banget tuh Crushing Grief. Main. Main ya? Iya, Lebih asik. Hardcore mainnya. Hardcore tuh Humi tuh kita suka sekali tuh Humi tuh. Terus Psychedelic dari The Bottlers. DP drummer tukang cukur. Oh, pedamar tukang cukur. Tukang cukur drummer. Ya, The Bottlers. Nah, The Bottlers namanya siapa itu namanya itu? Namanya Ojan kayaknya. Oh, Ojan. Ini drummernya guys. Ngana terakhir main skate kapan? Sebelum Masehi. Terakhir main skate kita paling 2014. Jangan nangis dong. Jangan nangis dong. Santai aja masa kita nggak ini. 2014 karena pada waktu itu kita so sibuk kerja. Tukang cukur. Cukur. Okay. 2014 kita belajar bagunting rambut itu kan tahun 2014. Jadi maksudnya Ngana cuma mungkin main skate sekedar aja begitu ya? Enggak juga sekedar sih, pada waktu itu memang suka dengan hobi, penting waktu itu masih muda. Oh masih muda, baru Sekarang masih muda. Sekarang masih muda sih. So apa ini? Mar kalau akhir-akhir ini Ngana berarti lebih berapa tahun terakhir Ngana lebih fokusin ke Ngana profesi. Oh iya. Untuk sebagai tukang cukur. Kalau yang apa? Maksudnya? Akhir-akhir ini. Iya. Oh akhir-akhir ini kita sibuk dengan dengan apa? Kita kerja, dengan kita band. Oh band. Ngapain band apa DP nama? Band yang mana ini? Banyak ya? Banyak ya? Yang Ngana paling suka aja. Oh, nggak bisa nih. Enggak guys, semuanya dia suka kok. Beda-beda genre aja. Banyak sih, ada The Bottlers, ada Stuka. Apa lagi ya? Eye. Oh iya, itu band punk. Itu band Mother of Grace. Itu band apa itu? Band alirannya stoner rock. Kayak Brandon kayak musik, Black Sabbath begitu kan. Wih. Oh jadi ini orangnya Black Sabbath banget ini guys. Ngomong-ngomong soal Metallica Jan, nggak salah. Nah terus kalau The Bottlers itu alirannya lebih ke apa? Alirannya lebih sesat nggak sih? Nggak ya? Nah, alirannya lebih ke psychedelic rock. Mar yang akhir-akhir ini Ngana sering banget tampil itu deng band apa? Akhir-akhir ini Stuka paling. Stuka ya? Iya, Stuka Ya. Mar Ngana Stuka deng tuh band. Iya. Ya, kayak yang bandnya yang Stuka pak kita. Bandnya yang Stuka Pangana. Aduh. Mar nggak mungkin tau kita mau bilang jangan kita Stuka Pangana, nggak mungkin. Itu balik lagi agak aneh juga sih. Mar, awal mulai dari begini no. Mike. Sorry ini torong masih awam semua. Jadi kadang Mike masih di bawah begini. Sebenarnya lebih mau torong ini suka Agnesmo ya. Jadi kayak gitu. Oke. Sekarang tadi kan torong soal ngomongin keresahan teman-teman skater juga di Manado yang mungkin skateparknya itu kita lihat kalau dong soba kumpul kecil sekali. Sedangkan di God Bless ya. God Bless mungkin masih lahannya masih luas, masih bisa diperluas sedikit lah. Jadi dia nggak cuma naik turun begitu dong, mungkin ada yang bakolam kayak atau ada yang jeruji begitu kan. Nggak ada ya? Yang berjeruji ada nggak sih kalau di skate? Atau cuma jalan begitu semua? Yang sempat dulu ada bowl. Bowl tuh yang di Tornado itu. Tapi di Godless juga sempat ada. Oh sempat bowl. ada ya? Kalau yang sorry potong. Kalau yang di Tondano itu Rice bowl. Rice bowl namanya. Cakalang. Iya, DP gitu. makanan. Itu lucu juga sih skate park tapi namanya rice bowl ya. Karena bentuk ininya kayak bowl. Jadi cuma di sana ya sekarang ya. Iya, cuma yang di sana. maksudnya bentuk kolam itu cuma di sana ya. Sorry, kalau di luar kan
mulai banyak tuh ding, maksudnya kalau orang lihat di Bali, di Bandung di bawah underpass gitu banyak dorong mungkin ya kita pemerintah di Manado lebih ini aja sih, mungkin lebih ajak orang duduk untuk ngobrol aja sih. Kayaknya itu deh. Ya kan, kalau soal lain-lain kan nanti Pak tetap jawaban bapak-bapak bisa dipertimbangkan, ditampung dulu, ya nggak sih? Nggak, itu di negara Konoha Pak, di negara Konoha yang Ferry Irwandi sering ngomongin itu. Sekarang kita penasaran skena musik di Manado so lagi DJ-an Kang sekarang Kang, gigs mulai jarang Kang ini Kang. Ada kayaknya, tetap ada gigs, cuma kayaknya di media so lebih banyak tuh, jadi so lebih susah kali orang. Kadang ada acara DJ di sini, kadang ada acara band di sini. Oh iya. So lebih maju lah. Iya jujur kayaknya untuk di Manado sekarang lebih terbuka nggak sih? Kayak tadi kan orang ngomongin skate yang kita lihat dulu itu mungkin cuma punk atau musik-musik keras lainnya gitu, tapi sekarang so ada DJ, so ada band-band yang maksudnya alternatif lain begitu, so lebih orang kayaknya so lebih membuka diri untuk semuanya. Makanya event-event di Manado kalau nggak gigs DJ-an, cuma sekarang lagi banyak teman-teman tuh aktif di bikin DJ vinyl kayak Emil kan kemarin VCS keren juga sih. Nah kita suka banget kalau sama teman-teman ini walaupun mereka ya terlihat begini ya tatoan gitu, tatoan iya sih terlihat nakal gitu. Mungkin ada dari Ngoni yang nonton ada satu ibu-ibu kayak bilang pada DP anak jangan sampai TP anak sama dia gitu. Nah Bu bercanda Bu Pemai. Nggak bercanda bener bercanda, sorry bercanda Bu. Bercanda. Walaupun terlihat begini nang, dorong ini seru, dorong ini baku support. Kita punya usaha waktu itu namanya masih Uncle Burger. Terus dia bikin gigs hardcore di belakang gitu. Kalau dorang ini datang ramean begitu. Jujur itu pertama kali, ini kita jujur ya, pertama kali karena kita nggak pernah ada pengalaman begitu. Memang kayak ngejudge lewat cover aja begitu kayak, dong ini tetap kan orang secara bisnisnya dong beli atau enggak ya begitu ya. Ternyata kita boleh bilang pengoni di antara event-event lain, dorang ini paling suportif. Dibuktikan dengan apa? Dari mungkin dari berapa ya? Kadang di Uncle itu bisa nampung 50 sampai 80 orang di belakang, waktu itu masih luas. Itu dorang hampir rata-rata beli tiket. Hampir rata-rata itu beli burger. Contohnya dari 10 orang, 8 beli burger, 2 beli cuma minuman, nanti DP malam baru lanjut burger. Begitu jadi hampir semua orang beli dang. Deng bukan cuma pak kita. Misalnya ngopi di Tampa A, B, C. Kong yang kita karena kita jadukin dorang, dong pasti hampir rata-rata beli. Walaupun DP malam iya toh. Orang ada ya pancing sedikit perlu ya untuk lebih santai ngobrol. Tapi kalau ada dari Ngoni balik lagi ke ibu-ibu yang masih stay mungkin dorang-dorang ini suportif banget dan itu terbentuk secara alami dang. Ketika dorang datang ke gigs DJ, dorang misalnya di satu coffee shop, dong itu coba beli, bantu UMKM, bantu promote di Instagram. Jadi jangan menilai dorang ini torang juga, maksudnya jangan menilai torang dari covernya aja gitu. Betul gak sih? Iya. Iya karena wajan walaupun tatoan gini dia hatinya baik loh, lembut, cuma ya kadang gondrongnya itu bikin takut ya. Ya kan Jan? Kamu ini baik kan ya? Baik-baik punya. Baik-baik punya. Cuki. Nah, balik lagi ke donat, nggak kejauhan. Nah, sekarang Mi ngapain kesibukan apa Mi? Tadi kan Ojan sudah Fokus nongkrong. Ya, dia lagi ngulik-ngulik DJ. Oh, ngana semua terjun ke situ juga ya? Iya. Iya, asik Bareng juga. sama yang sama Titi dia.
Titi DJ anjing Ojan keren. Beneran kan lagi ngulik-ngulik DJ? Iya, lagi ngulik-ngulik. Nama panggung ada nama panggung. Starman Soul. Ih, keren juga sih. Kalau kita pengen nama panggung Rain City toh. Jangan lupa follow guys. Asik. Apa tadi boleh yang gampangan dikit? Atau pelan-pelan lah, setidaknya pelan-pelan dah. Starman Soul. Star main soul, main pikiran. Pikiran, keren, jiwa. ya. Bukan main PC atau apa enggak ya. Ya, atau main perempuan yang boleh. Apalagi sok ini sok kawin babi. Ini boleh. Ini boleh. Main ini Manado ini. Nah, Boksedo anjing. Nah, so sejauh mana nggak main alat-alat DJ ini? Lagi sementara ngulik, tapi udah main-main. Oh gitu ya. Dari acara-acara ada. Ngerokok nih sudah dari lama nih ngerokok ini. Dari baru mulai sih ini. Oh baru mulai ya. Ini semua karena Ojan ya. Jadi Mia ini rokoknya Ojan, Mia itu nada rokok ya. Jadi Ojan masih panjang ini. Saya belajar nakal tuh pak dorong-dorong ini Ojan. Pemaran bilang Ojan no. Iya. Nah, kita mau tarik sedikit lebih jauh. Kenapa namanya ugal-ugalan? Ugal-ugalan club. Ngoni pe Instagram. Bisa dijawab gak? Sorry. Kita nggak sabaran, sorry. Kita nggak sabaran orangnya. Aries dong. Jadi ugal-ugalan itu tercipta karena apa? Karena orang kan dulu main skate, terus ada yang main band. Banyak sih, ada yang nongkrongin tahu apa. Nah terus ini ugal-ugalan jadi karena orang sering nongkrong sama-sama. Kong kan skate kayak band itu memang nggak bisa dipisahkan ini dua itu. Betul. Nah terus apa? Tunggu bingung lagi dah ini. Dapat pelan-pelan. Nah, ugal-ugalan itu tercipta karena anak-anak ini apa Mi? Lebih lanjut saya lanjut. Musik sedih dong, jangan nangis ya. Santai. Ini masih pertama ya, Nguni lihat DP. Sama yang Ojan bilang no, betul dari ada anak skate, terus ada anak band, ada yang cuma nongkrong. DP keresahan lebih ke ada yang ada panggung. Oh, bagaimana kalau terang bikin trompe panggung jo sendiri? Oke. Bagaimana kalau mau mulai trompe panggung sendiri, terang mesti ada portofolio. Oke. Makanya terciptalah ugal-ugalan. Dengan bio Instagram hati yang gembira adalah obat. Satu lagi. 100% kontrol. 100% kontrol. Nah itu akhirnya tercipta, berarti kan spontaneous juga toh maksudnya. Iya spontanitas itu. Enggak ya. Spontan juga toh Ngoni bikin itu supaya for teman-teman yang mungkin nggak dapat panggungnya dari situ. Panggungnya dari situ. Itu atas dasar pertemanan sih. Pertemanan. Nah, kita juga bingung. Ngoni kalau coba Ngoni search di Instagram ugal-ugalan club itu DP logo tuh UJK begitu. DP konten-konten yang dorong lakukan sehari-hari aja selama nongkrong tuh. Nongkrong. Deketin mic-nya boleh. Selama nongkrong. Jadi dorong misalnya minum air suci dari Manado yaitu cap tikus gitu. Terus ngopi atau lucu-lucuan dorang, view-nya banyak bangsat. View-nya banyak sekali gitu. Ada yang berantem di skatepark. Nah itu akhirnya jadilah nama ugal-ugalan karena memang ugal-ugalan orang-orang itu. Iya ugal-ugalan, tapi maksudnya gini, kalau orang lihat mungkin orang ada yang mungkin kayak ngejudge begitu, ugal-ugal dari nama aja ugal-ugalan. Margo ini masih tak kenal maka tak sayang, itu ada peribahasa begitu toh. Karena tadi kita bilang juga kita sempat berpikiran begitu juga. Dan semua itu terbantahkan. Akhirnya kita mulai kenal yang duduk yang dorang kreativitas ini bikin gigs, gigs tuh event musik kecil di event kolektif di Manado, di luar juga banyak gitu, tapi mungkin di kafe-kafe band-band baku tambah begitu Kang untuk sewa alat. Kong dong suka main, berangkat dari dorang suka ngeband aja gitu. Tanpa mikirin kita harus dapat doi, harus dapat panggung besar apa segala macam, dong suka menampilkan dong kreativitas aja gitu. Anak-anaknya tuh dari yang kita
lihat dan kita kenal, bayangkan bikin event tuh menurut kita nggak gampang begitu. Tapi dari kreativitas teman-teman ini jadi satu gigs, jadi lagi gigs kedua, jadi gigs ketiga. Tapi dorong juga saling support begitu. Jadi namanya aja ugal-ugalan. Terus mungkin kalau lagi bercanda juga ya selengean gitu kalau teman-teman ngiranya dari kalau sesuai nama ugal-ugalan. Tapi sebenarnya dorong ini punya kreativitas yang kayak secara natural kong jadi ini. Jadi cuman itu cuma sekedar cover buku aja ugal-ugalan club itu. Orang mana yang ugal-ugalan kong bisa jadi tukang cukur? Itu nggak bisa sobat. Ya benar kan ya? Cukur juga butuh kreativitas dong. Iya betul. Maksudnya kita nggak terlalu ngerti gunting. Mungkin Anda bisa jelasin sedikit tentang tukang cukur di barbershop sekarang. Kreativitas apa yang mungkin Ngana asah setiap hari dong sebagai tukang cukur ya? Kalau sekarang yang kita asah ya seperti dari awal sih, maksudnya dari awal sampai sekarang tetap orang asah terus rupa kayak lihat video di YouTube, cari-cari belajar di YouTube. Kan itu kan dari awal memang maksudnya dari nintau. Akhirnya orang tetap belajar lihat mungkin ada seminar atau apa. Nah, orang ikono atau enggak lihat di YouTube begitu. Kong tetap belajar terus itu. Dia nggak mungkin langsung mau bagus, tetap setiap saat tetap ada mau dapat DP kendala rupa dari DP proses lah ya. Iya, DP proses. Tapi dia tetap sampai sekarang tetap masih belajar terus. Oke, berarti kan itu bukan template toh. Iya, berarti bukan. setiap hari kan Ngana asah juga Ngana kreativitas toh. Setiap hari. Enggak ugal-ugalan Ngana bagunting kok ugal-ugalan. Tiba-tiba kayak kok agak miring tapi rambut begini. Nyanda guys, bentuk kepala kan beda-beda toh. Beda-beda. Bentuk kepala beda-beda, mungkin tapi kepala ini besar, ada yang kepala batu gitu kan. Sorry. Jangan tersinggung yang beneran kepala batu. Jadi dorong kreativitas ini justru dari liarnya dorang ngobrol apa segala macem, malah jadi terarah. Kalau yang kita lihatnya begitu ya. Nah, balik ke band karena skate dan band dan musik itu nggak bisa dipisahkan. Kalau Mi ngarepin nama band apa? Ada dua sih. Ada dua. Banyak lah DP band. Itu no. The Margonos. Terus Bloody Thursday. Kalau Margoni terinspirasi dari maksudnya mas-mas atau gimana sih? Kita penasaran. Karena nama Margono kan kayak di Manado kayak jarang banget gak sih? Ada terong pe teman nongkrong dan torang. Terus DP papa Intel. Terus iya, marganya Margono. Oh, marganya ya. Marganya Margono. Oke. Terus ganteng dia. Ganteng. Sama. Oh iya. Margono. Jadi ngoni namain Margono. Nah, karena kayaknya sama orang ganteng-ganteng deh. Asik. Nah, sorry. Jadi istilah lebih ke bagaimana mau bikin keren itu nama lokal Indo itu boleh terlihat keren. Lokal Indo ya. Kan Indo banget kan Iya, Margono. Iya, betul. Anjir, lokal Indo. Lokal Indo. Di Salah. Twitter banyak yang lokal Indo. Maksudnya boleh ada Cindo kayak pernah boleh ada lokal Indo. Tuh, ada Cindo kayak kita kan Cindo nih kita tapi Pak. So kurang tuh Cina gitu. Nah, oke. Terus yang kedua, Bloody Thursday. Nah, itu terinspirasi dari siapa itu? Itu terinspirasi itu nama karena ada kejadian di satu kos-kosan. Kejadian berdarah berarti. Terus pas di hari Kamis. Oh, oke. Oh, terus orang ada di situ. Jadi Kamis berdarah ya ini. Kayaknya ini deh. Kasih nama Kamis berdarah. Berarti kejadiannya tuh kita berharap loh kayak Ngana jelaskan tuh kejadian dang. Ngoni di sini juga yang di studio kayak ayah apa sih? Iya. Ada tuh nama Nafis di belakang dang kayak. Terus kejadiannya apa so? Dia potong berarti mungkin nggak boleh ceritain ya. Nggak boleh ceritain. Lebih ke mental lah. Oh, mental. Iya. Ada Iya. DP deep lah itulah. Betul, Tapi betul. DP garis besar mental health lah begitu. Iya, Nah, iya. Kejadian-kejadian begitu Nah, yang
mumpung Ana bahas itu apa namanya mental itu juga kan nggak boleh dipandang enteng toh. Nah makanya itu pas kejadian itu Bloody Trursel lebih mengangkat itu. Oke. Pas ada namanya sudah pas, terus lebih diangkat isu-isu yang begitu, isu-isu yang mengenai kesehatan mental. Contoh ngonipe salah satu ngonipe lagu DP judul apa? Kita ingin tahu Bukan yang tulis. bukan yang tulis. Bill. Iya. Tapi di Spotify ada nggak? Sementara dimasak. Oh, sebentar dimasak. Kalau balik lagi ke Margono. Kalau Margono dia lebih ngangkat apa isu apa nih? Tongkrongan. Kayak bakso tusuk. Oh, justru yang lucu-lucu ya? Iya, aku suka bakso tusuk. Itu lagunya itu. Ada. Ada ya? Iya, adalah. Ih, keren juga kayak papa bolo-bolo gitu. Enggak sih kayak ya. Lebih ke selengean aja. Ada lirik-lirik. Oke. Ada angkat tentang ada musik, misalnya ada lagu Tajam. Judulnya Tajam. Ih, keren. Terus diangkat dari sekitaran. Ada kita Petamang yang pergi di pasar malam, dia pergi siang. Ih, lucu juga sih. Kita nggak pernah kepikiran loh. Ini pasti. Maksudnya sorry. Jadi di dalam lirik ke pasar malam, perginya siang. Anjing. Terus ada motor polisi dicuri polisi, dilapor di kantor polisi. Kan ada kan beritanya. Mind blowing kan, ya. Ini time travel nggak sih? Kayak lagunya time travel gitu sih. Kayak kita bingung. Terus ada tentang kita masih dengerin prostitusi yang di sekitaran Manado. Oh. Sekitaran Manado atau sekitaran 45? Di TKB gak sih? Jati ngoni pilih nggak boleh. Sekitaran Manado, terus angkat yang lucu-lucu. Contohnya? Itu yang tadi yang ke pasar malam perginya siang. Kalau yang enggak, kita lebih mau tahu yang prostitusi. Pasti ngoni mau tahu yang prostitusi kan? Ada teman yang boleh ini eksplisit sedikit ini. Boleh nanti kan tinggal di-cut kalau memang tidak layak tayang. Sewa cewek terus DP germok preman. Jadi dapat dusun yang pisau. Oh iya. Terus berarti nggak bayar. Emang anjing ya Petamang. Suki. Berarti nggak bayar kan? Kalau bayar semuanya selesai, Pendo. Bener nggak sih kalau bayar maksudnya? DP germok preman dang. Oh, atau mungkin waktu itu belum ada QR. Iya. Kalau ada QR semua pembayaran lancar. Terus ada yang nongkrong, bercerita agama dan konspirasi. Oh, itu obrolan biasa jam 3-an ya? Jam 3-an gak sih? Itu dia dirangkum di lagu yang DP judul Tajam. Oh, jadi ada ngangkat soal itu juga ya? Terus kalau yang nyeleneh rupa bakso tusuk. Terus ada lagu Biarlah Renjana tentang working class, tentang anak-anak yang berjuang demi sesuap nasi. Asik, keren juga sih. Padahal tinggal tanya 4 orang, ada nasi pangoni gitu. Simple lah maksudnya. Sorry, enggak, tapi Kusido aja. Tidak menghina ngoni pe lagu. Nah, Kung, dorang enggak baperan. Kenapa tadi Kusido dorang ugal-ugalan, wah, so keras dong pe hati. Karena hidup dari jalanan dong pe musik aja keras-keras sobat. Oke. Ini kita ada buat sengaja sih kita tulis ini. Karena kita penasaran dong, karena kita belum pernah. Kita pengen banget lagi ngeband. Cuma nantilah. Terus bilang Pak Emil dulu Mil. Mungkin sebelum Ana nanti mungkin mati dong. Itu sekali biar ngeband dong. Mau jadi apapun kita di panggung yang penting ngeband dong. Ada foto tiba-tiba kayak foto 360 gitu dong. Kalau nggak tahu kita crowd surfing. Stag diving. Iya pokoknya kita diangkat di atas orang-orang anjing. Sampai badan dipegang gini kayak pengen aja gitu. Tapi nanti ya. Tunggu kurus karena kita berat anjing. Eben boleh Eben. Eben Kang. Iyo. Iyo Kang. Tunggu kurus. Iya. Atau tunggu kiris. Tunggu kiris. Oh iya bahaya. Oh jangan babi. Okay. Nah, ini kita yang tulis ini. Sisanya tuh ChatGPT. Pernah ada nggak ngoni kejadian lucu-lucu di atas panggung dang? Kayak misalnya baru-baru tuh ada kejadian di Palopo apa yang nyalahin sound dang. Ada salah satu penyanyi dang. Tadi pagi kita baru lihat ada dia nyalahin sound gitu. Padahal dianya aja yang nggak sound check, yang nggak maksudnya datang lebih fruk dang for sound check atau lain-lain. Jadi dia pas so perform
dia nyalahin tunggu soundnya nih gini. Ih anjing, kalau Ngoni ada nggak kejadian yang lucu-lucu di panggung atau gigs kecil gitu? Ada sih, kalau rupa Margono pernah main di Tondano, pas dipanggil orangnya pisah, ada yang bagate di sini, ada yang bagate di sini. Jadi diangkat satu-satu. Tak. Nah, terus sementara main ada itu yang dipanggil, jadi mana Margono? Wih, di sana dia ada bagate di sana ini. Sini. Muat di panggung, ada yang kalau rupa kita pernah karena kelebihan alkohol, karena takut fals. Jadi tasnya kecil tapi ya ampli. Oh. Dengan gaya aja. Oh iya. Dengan gaya. Karena ngana juga kan pede tuh dengan apa ini nah. So, saya mati juga. Anjing sekali. Kalau dengan ada aja kejadian kayak gitu. Yang lucu enggak ada stok kalau yang lucu. Iya, udah ketahuan kan dari tadi sebenarnya itu cuma formalitas aja ya dari kita ya supaya boleh tanya Pak Ojan dang. Kita udah tahu kayaknya nggak ada sih. Kita udah tahu jawaban itu. Kalau Demia kayaknya sorry Jan. Lanjut. Tapi boleh dibuat-buat nggak sih ceritanya? Boleh kayak seakan-akan kayak ada yang lucu gitu. Oh ada satu. Ini pasti Ngoni berharap banget. Tuh Ngoni anjing. Jadi ini acaranya di Tondano nih. Jadi pas di Tondano nih. Jangan ngana yang bagate dengan kru Margono kan. Kita yang bagatin orang. Maksudnya kejadian lucu. Dari tadi tuh. Kejadian lucu. Jadi pas orang petamang sebentar bermain DJ itu, kong dia main yang lagu apa yang Manado itu? Putar kaki itu tuh. Kong di rumah kop di itu apa? Lagu apa itu? Lagu Manado. Intinya namanya Distance. Asik. Distance itu diskotana. Kong sementara bagoyang-bagoyang. Jadi di rumah kopi itu DP sebelah ada talaga. Oke. Bukan talaga apa? Kolam ikan so memang begitu. Bapece. Oh, PC dah. Tahu arah kemana ini? Pas lagi bagoyang-bagoyang kan yang lain kan so mabo-mabo tuh minum. Terus pas sebentar bagoyang sementara ada fun minum-minum kayak kaget dengan tak ada yang tak colo. Maksudnya bagoyang jadi dia putar kaget Ngoni cuma dengar kok Ngoni tinggal. Ada lihat. Ya, makanya tuh langsung tak kaget langsung angkat ternyata itu tumpet tamang. Kalau di Margono ada lagi satu. Satu lagi ya. Dua jadi. Jadi dua ya. Tiga kan tadi. Jadi sementara main. Oke. Main tak. Tunggu. Main nih jelasin nih, main skate, main ngeband ya. Ngeband. Kan mungkin orang tahu kita berteman ini mungkin sok kelebihan. Terus kayaknya ada yang beda deh dari dia. Kan ada lagu tuh Bakso Tusuk sama Refuse to be Silent. Oke. Orang main Refuse to be Silent. Kong kita badekat pada dia sebentar main, kong kita tanya pada dia. Orang ngapain ampli sementara mati juga nih? Ini menyala. Oh, ini menyala. Lagi sadar 100% kontrol ya. Tanya ke dia, ngana main apa? Tak kira kok Bakso Tusuk. Beda lagu ini. Berarti dia yang mabuk dan bukan dia tentang. Ya. So setengah lagu. Oh iya. Dia main lagu beda. Jadi orang udah main yang lagu yang sama. Oke. Cuma nih satu ini. Ini yang beda. Emang anjing. Enggak. Ya itu band itu kan lucu-lucuan. Ya, lucu-lucuan. Maksudnya kan Ngoni ini cuma tepe ini, maksudnya kalau kita salah koreksi lah gitu. Ngoni punya beda-beda band itu maksudnya konsepnya masing-masing dan maksudnya Ngoni juga suka menyalurkan Ngoni kreativitas tuh. Oh mungkin kalau kreativitasnya ini bukan di band ini nih. Iya, gitu saya setuju itu. Kayak tadi karena ada sekitar lebih dari 2 band kan, Ngoni juga kan begitu toh, masing-masing dari Ngoni. Kita jadi nangkep kesimpulannya kayak kita kreativitas yang ini kayaknya nggak cocok di Margono nih. Iya. Kalau Ojan nggak cocok nih di Bottlers nih, mungkin di yang ini boleh, yang di ini boleh begitu toh. Kalau di Bloody versinya coolnya kita. Gitu, kayak dingin gitu. GGS nggak sih, lebih ke GGS. Kayak ganteng-ganteng swag nggak sorry. Iya toh betul. Tapi berarti kan intinya sama-sama senang-senang dang. Mau di band ini Ngoni tersalurkan lah Ngoni kreativitas toh. Nah sekarang ada nggak yang lagi digarap nih dari Ngoni masing-masing, dari Mia dulu deh. Mungkin dari Ngoni Band tahun ini album kah atau single kah gitu? Kalau ini kita lagi
karena ada lagi sibuk ini, kita lagi nak turun ikut serta di proses kreatif di Bloody, tapi sementara bikin lagu. Oke. Album Album ya? Album. Rencana tahun ini atau tahun depan? Rencana tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini. Cuma kita untuk lagi ini nggak sempat ikut DP proses kreatif. Oh, karena lagi sibuk sesuatu lah ya. Iya. Kalau dari Ojan? Kalau kita sekarang Di sini. Bottlers sih. Bottlers. Ya. Bottlers lagi sibuk mau album kedua. Emang itu orang so rekam semua so rekam. Kurang mau isi kayak vokal pe bagian. Kontorang semua sih keluar tuh album kedua yang Bottlers. Ini album kedua. Iya, Bottlers. Tapi kalau yang kemarin itu baru-baru itu Stuka kali baru-baru keluar Stuka. Album? EP. Oh, EP. EP itu ada isi 5 ampa lagu tuh, ampa. Ih, mau DP beres tuh. Iya, 5 atau 4. Masih 4 Dia lagu. lupa noh. ya enggak apa-apa. Maksudnya manusia kan penuh hal-hal yang itu beneran itu Feki itu beneran kan ya? Iya, Nggak dibuat-buat Feki ya. itu, Feki yang itu apa? Terus boleh digabung. Feki Oli namanya. Oh, Bisa digabung. Jadi dia Oli itu kan yang angkat begini Oli toh. kan dia mundur. Nah, kalau jalan ke depan terus cuma Oli namanya Oli. Tapi kalau jalan mundur terus balik skate Oli ini. Feki Oli. Oh, iya. Iya, sorry. ulang Enggak. Oli. Kita penasaran. Ngoning juga pasti penasaran tuh. Lap tanya lagi gitu. Iya toh? Oke. Nah, mungkin terakhir. Karena kita mau ada urusan ini asik. Mau coba tuh Oli Feki. Asik. Oli Feki. Keren, kita mau belajar tuh Feki sih. Keren Ya, gimana yang Feki aja itu. caranya Feki dang untuk iya toh. Kalau misalnya ada Ngoni pesan-pesan enggak for misalnya kayak tadi kita bilang di awal mungkin ada anak-anak SMP atau SMA yang baru suka mau belajar skate atau kadang kan orang tentang orang pemental kan orang minta kadang malu-malu. Iya, betul. Mau gabung dengan Ngoni begitu segala macam. Mungkin Ngoni bisa bilang ke dorang lewat ya medianya inilah gitu. Kalau dari kita lebih ke datang aja ke skater, pasti ada anak skate yang mau rangkul. Iya. Yang langsung mau panggil tetap main tanpa perlu ada papan dulu. Datang aja. Oh, boleh baku pinjam sok Boleh orang. kasih pinjam, terus ada juga skate school gua di Manado sekarang ada yang skate school rupa saya latih orang begitu. Oh, Misalnya iya, dari ada? yang dari kecil ada. Oh, oke. Berarti boleh chat di DM-nya ugal-ugalan ya? Di Manado skateboarding juga boleh. Boleh. Di Manado skateboarding, ugal-ugalan juga boleh. Tetap kan isinya ngoni-ngoni Oh, juga iya. toh, iya kan. Nah, dari Ojan Nang mungkin ada pesan-pesan yang mungkin baru mau bikin donat enggak ya? Atau yang baru mau ngeband atau baru mau belajar gunting. Kalau kita sih lebih ke belajar bagunting Jono. Ya, jangan nangis, Jan. Santai. Jangan nangis. Ada ya tadi kan. Maksudnya kalau mau belajar ngeband kan nggak mungkin harus mesti ditanya teman atau mau gabung mau belajar ngeband. Jadi maksudnya itu tergantung masing-masing sih itu. Iya. Yang penting Jangan kalau emosi. dia Tenang, Jan. Iya. Iya. yang penting kalau dia gak tuh serius, pasti itu akan mau jadi. Oke. Soalnya di Tanjung Batu banyak dang yang Si. bikin band. Di Tanjung Tabal Batu. Tabal Banyak. ban, anjing. Kita nggak kepikiran tabal ban, keren. Ya, tadi mana pesan belum anjing? yang soal yang bagunting dang, karena Via lebih email ke tukang juga. cukur dang. Semua kan tuh Via email. maksudnya pesan itu Ya maksudnya ada nggak pesan-pesan orang yang teman-teman adik-adik lah gitu yang dibawa orang yang mungkin masih malu-malu mau belajar bagunting, boleh nggak datang ke Omolas cuma sekedar dari pesan mau lihat? boleh sih itu atau enggak langsung chat Jo di IG Omolas. Atau langsung datang di Megamas atau Orang Barber itu sharing-sharing cerita situ orang boleh lah datang. Iya. Berarti kan selama Ngoni ada niat, orang ada niat, pasti ada jalan toh. Untuk segala sesuatu yang baru dimulai pasti nggak ada yang instan dang. Nggak langsung Mie jadi instan sih. aja butuh proses. Kalau untuk ugal-ugalan dari Ngoni tahun ini mau bikin apa? Ada rencana? Ini kan semua akhir tahun toh. Semua habis tahun yang semua masuk 2026. Ada nggak maksudnya yang Ngoni mau bikin di akhir tahun ini selain acara skate dari ugal-ugalan lah gitu.
Kayak baru-baru tuh kan event ugal-ugalan toh yang di Poli. Yang di Poli Oh iya, event ugal-ugalan. ugal-ugalan. Maksudnya mau ada lagi nggak nih untuk akhir tahun nih? Atau tujuan ke depannya tahun depan gitu ugal-ugalan? Kalau di akhir Lebih tahun ugal. pasti ada kayaknya mau baking acara tetap no. Mau lebih ke DP tujuan, DP konsep mungkin lebih matang, mau gabung dari graffiti, Oh iya. dari anak-anak mural, terus skate, musik. Gabung semua. Gabung semua ya. Mau gabung semua itu sih. DP acara mungkin tahun depan begitu sih. DP bocoran dang. Bocoran ya. Oke. Siap. Thank you banyak buat teman-teman dari Ugal-Ugalan Club, buat Mia, buat Ojan untuk di perdana ini. Saya rasa saya cukup muak ya, enggak lah, bercanda aja. Tapi maksudnya kita rasa cukup menyampaikan pesan untuk dari torang-torang yang di bawah kota ini. Siapa tahu kayak keresahan teman-teman skater ternyata mungkin pemerintah bisa lihat tentang skateparknya torang gitu, atau torang event-event kedepannya nanti bisa saling berkolaborasi, karena dari dorang juga tidak menutup kemungkinan masih bisa bekerja sama pemerintah Manado untuk sebenarnya tujuannya satu gitu, memajukan kota Manado, Tondano dan sekitarnya, dan memajukan Sulawesi Utara. Sebenarnya tujuannya itu gitu, bahwa dari timur, dari Sulawesi Utara, torang ini mampu loh untuk main skate juga sampai keluar. Torang punya skill juga yang gak kalah jauh dari ibu kota yang sekarang ini ya, Jakarta atau Bandung gitu. Torang ini bisa dang untuk ikutin kejuaraan-kejuaraan nasional bahkan sampai internasional. Cuma butuh support aja untuk torang gitu. Dan mungkin band-band siapa tahu bisa difasilitasi gitu, karena keresahan-keresahan bukan cuma tentang cinta-cintaan, tapi tentang torang mental, torang menyuarakan aspirasi melalui lagu tentang untuk tujuan yang baik ya, untuk mungkin agar bisa dilihat lagi dari pemerintah untuk torang juga mungkin bisa berkolaborasi ke depannya ya. Amin gitu. Thank you. Itu penting sih, itu penting. Itu penting ya. Di bawah umur jangan. Suami boleh juga. So, oke. Mau panjang lagi ini gitu.